semuanya, perkenalkan nama aku Saufina Maharani dengan NIM belakang 49. Aku merupakan mahasiswi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini aku bersama salah satu narasumber yang akan aku wawancara hari ini mengenai salah satu materi psikologi pendidikan tentang kejenuhan dalam pembelajaran, merasa lupa dalam pembelajaran, atau merasa sulit dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi sebelum wawancara itu dimulai, ayo kita kenalan dulu yuk sama narasumber yang akan aku wawancarai hari ini. Halo semuanya, nama aku Zahira Putyanjani. Aku kelas 7 dari SMP Negeri 20 Tangerang. Wah, jadi narasumber yang akan aku wawancara hari ini merupakan salah satu murid SMPN 20 Kota Tangerang. Jadi kesulitan dalam belajar itu sendiri apa sih, Kak? Nah, kalau setiap kita belajar, nggak mungkin kita tuh merasa jalannya mulus-mulus aja. Pasti ada yang namanya kesulitan yang kita hadapi, atau kita merasa jenuh dalam kelas atau jenuh dalam pembelajaran itu sendiri, atau mungkin kita setelah kita keluar kelas nih, kita merasa lupa apa materi yang kita pelajarin, atau lupa hari ini ada tugas apa, atau ngerasa lupa ada tugas apa yang harus dikumpulin. Nah, dari Zahira itu sendiri, apa sih kesulitan yang kamu hadapin di kelas 7 ini? Pasti beda dong, SD. Nah, dari SD ke SMP itu kan pasti ada perbedaan, ya namanya perbedaan materinya. Jadi kalau dulu merasa SD materinya mudah semua, terus tiba-tiba ke SMP yang agak naik level sedikit, terus kamu pas awal-awal masuk SMP itu merasa shock dengan materi yang kamu hadapin. Jadi pertanyaannya yang pertama, kesulitan apa yang kamu hadapin selama 1 semester di kelas 7 ini? Menurut aku kesulitan yang dihadapi itu tergantung situasi kelas juga ya. Seperti kebisingan yang mengganggu konsentrasi, juga terkadang suara guru yang kurang dapat didengar. Ya begitu. Berarti kesulitan yang Zahira alamin ini termasuk kesulitan yang ada di luar kamu sendiri ya. Maksudnya yang kesulitannya itu bergantung pada suasana kelas yang tercipta dan bagaimana guru itu menjelaskan dengan mungkin gurunya menjelaskan dengan suara kecil ya. Iya. Nah, di luar kesulitan yang tadi telah disebutkan oleh Zahira, aku mau nanya nih sama Zahira, kira-kira ada nggak sih mata pelajaran apa atau materi apa yang kamu ngerasa kamu itu susah banget pahamnya, susah banget belajar materi itu atau mata pelajaran itu? Menurut aku mapel yang sulit banget ya dimengerti itu menurut aku tuh IPA. Soalnya tuh simbol-simbolnya yang banyak dan emang susah buat dihafalin, serta pembacanya kan beda ya. Dan juga situasi kelasnya juga ya gitu. Kayak gimana tuh situasi kelasnya, apalagi dalam pembelajaran IPA, emang bagaimana? Situasi kelas itu bising banget dan bikin suara gurunya itu kurang didengar. Udah simbol yang susah dihafalin, situasi kelas berisik, jadi memecah konsentrasi. Nah, kalau misalnya ada guru yang mungkin beliau tuh cara mengajarnya ngejelasin mulu sampai kamu merasa jenuh di dalam kelas, bagaimana kamu mengatasi kejenuhan dalam kelas tersebut sehingga kamu tuh masih bisa mendengarkan materi itu walaupun kamu tuh udah jenuh banget gitu? Biasanya sih ya, terkadang guru aku juga sedikit peka dengan keadaan kelas yang ada beberapa yang tidur, ada beberapa yang gak dengerin karena emang udah jenuh. Biasanya di situ guru aku tuh ngambil solusi dengan kayak main game gitu. Oh, kayak semacam ice breaking ya? Iya. Nah, menurut kamu apakah dengan adanya ice breaking itu menjadikan kamu termotivasi untuk belajar lagi, atau jenuhnya tuh langsung hilang, atau bagaimana? Dari ice breaking itu tuh udah bikin lumayan jenuh aku hilang, maksudnya dari ngantuk tuh hilang dan energi aku kembali buat dengerin lagi.
Nah, dengan kesulitan-kesulitan belajar yang sering kali kamu alami, apakah kamu mengatur waktu belajar kamu di rumah untuk memahami materi-materi yang kamu merasa sulit? Kalau dibilangin sih enggak. Jadi nggak ada nih waktu belajar yang kamu sisihkan di rumah tuh untuk mempelajari materi yang kamu merasa sulit ini? Ada sih sedikit, paling 1 jam aja. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah kamu jawab mengenai kesulitan-kesulitan belajar, yang kita udah mendengar nih kesulitan-kesulitan belajarnya seorang Zahira, siswa kelas 7 SMPN 20 Kota Tangerang. Apakah kamu merasa dengan adanya dukungan dari keluarga atau dari teman atau dari guru atau dari orang-orang sekitar kamu merasa termotivasi untuk belajar, untuk terus belajar dalam meraih nilai tinggi? Apakah kamu merasa seperti itu? Pastinya iya dong, karena ya motivasi aku sendiri buat belajar dan raih nilai tinggi itu buat membanggakan orang tua dan untuk masa depan nantinya. Berarti kamu merasa dengan adanya dukungan orang tua, teman atau orang sekitar kamu itu mempengaruhi bagaimana nanti kamu akan belajar ya? Iya. Dan dukungan-dukungan itu juga mempengaruhi bagaimana hasil yang akan kamu dapatkan. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir yang aku tanyakan kepada kamu. Terima kasih Zahira atas waktu dan kesediaannya untuk aku wawancarai dalam memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, jadi kalau mau mengulas kembali mengenai kesulitan-kesulitan belajar, kesulitan dalam pembelajaran itu tentunya adalah hal wajar. Karena setiap kita belajar sesuatu bukan hanya di dalam kelas, kita bisa belajar hal baru yang kita temuin, tentunya akan ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi atau yang harus kita atasin. Jadi bagaimana caranya kita mengontrol diri kita dan bagaimana caranya kita dalam mengatasi atau menyelesaikan rintangan-rintangan atau masalah-masalah dalam pembelajaran yang kita hadapin pada saat itu. Nah, tentunya dengan adanya kesulitan-kesulitan belajar yang kita temuin, itu bukan salah satu alasan yang bisa kita jadikan untuk kita menyerah gitu aja atau kita merasa malas dalam belajar hal tersebut. Tentunya itu harus jadi salah satu motivasi kita dalam meraih nilai tinggi atau memahami materi tersebut. Apakah Zahira setuju? Oke, jadi sekian wawancara hari ini. Terima kasih untuk kepada Zahira, kepada Ibu Maulida sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan. Terima kasih semuanya. Dadah.